Oke, selamat malam, DMI Lovers dan Dimago Fans. Ketemu lagi di channel kesayangan kita, di channel Diari Mata Indigo bersama Mas Yus. Tentu saja masih membahas hal-hal yang bersifat spiritual, supernatural, pseudoscience, dan juga hal-hal yang menarik lainnya mengenai mistis. Nah, kali ini menjelang Imlek. Nah, menjelang Imlek, Mas Yus mau coba ngobrol atau diskusi tentang Imlek itu. Mungkin bagi teman-teman beberapa cuma tahu perayaannya, tapi apa makna di balik perayaan itu dan sejarahnya bagaimana, lalu tata ritualnya itu seperti apa sih, tata acara yang kemudian terjadi sepanjang perayaan Imlek itu seperti apa sih, mungkin pada banyak yang belum tahu atau mungkin tahu cuma belum ngerti alasannya apa, kemudian belum ngerti kenapanya dan lain sebagainya. Nah, pada malam hari ini seperti biasa, Mas Yus tidak sendiri, karena Mas Yus juga nggak begitu ngerti soal budaya Tionghoa dan apalagi tentang Imlek ini. Kita serahkan kepada pakarnya, kepada ahlinya tentang kebudayaan Tionghoa yang satu ini. Mas Yus mau menyapa Lia Jang, apa kabar Lia Chang? Baik, kalau Mas. Halo, apa kabar? Bentar lagi menyambut Imlek. Wah, bajunya sudah baju Imlek tampaknya. Oke, warna kuning pula. Baru nih, baru. Oh, baru juga ya, masih bau toko ya, kayaknya masih tercium bau toko sepertinya ini di sini. Wah, Oke, hebat banget penciumannya. bisa nembus Zoom ya. Oke. Nah, malam hari kita mau ngobrolin soal Imlek ini. Nah, Lia kan ini ngerti banyak lah soal budaya Tionghoa ini, dan Imlek ini juga kan Nah, itu ya. jadi suatu bagian yang enggak terpisahkan dari masyarakat Tionghoa gini gitu kan. Tapi mungkin buat edukasi, buat informasi ke teman-teman juga tentang Imlek ini sebenarnya apa sih dan lain sebagainya, mungkin kita coba diskusi malam hari ini. Kalau yang Lia tahu sebenarnya sejarah Imlek ini sendiri awalnya gimana sih kalau untuk masyarakat Tionghoa sendiri? Jadi kalau dibilang Imlek sebenarnya kurang tepat ya, Mas. Jadi lebih disebut lebih tepatnya pergantian tahun. Jadi kalau bahasa itunya Sinyen. Sinyen. Imlek karena apa? Karena kalender Tionghoa itu lunisolar. Jadi dia nggak cuman luni alias lunar, jadi di ininya im alias yin, itu kan semuanya merujuk ke yin, itu bulan, penanggalan bulan. Kalau penanggalan Chinese itu dia pakai bulan dan matahari sekaligus, peredaran bulan dan matahari. Maka dari itu jatuhnya Sinyan di Tionghoa itu nggak pernah jauh-jauh dari Januari sampai Februari. Jadi selalu di rentang itu dari 20 Januari sampai 19 Februari gitu. Jadi itu sebenarnya adalah pergantian tahun. Tapi di masa dulu pergantian tahunnya itu tidak terjadi di tanggal segitu. Dulu terjadinya waktu di Tungce. Jadi sekitar tanggal 21-22 Desember kalau di Masehinya. Dipindah karena dingin kan, jadi terus waktu itu ada apa namanya, legendanya itu ada perdana menterinya turun ke rakyat gitu, ngelihat rakyatnya kedinginan merayain pergantian tahun, kemudian dipindah jadi di Sinian ini. Oke. Kemudian kalau dari cerita-cerita dongengnya apa ada kayak berarti yang tentang mungkin ada cerita tentang Nien atau mungkin cerita tentang supaya orang pakai baju merah supaya tidak diganggu oleh makhluk-makhluk atau mungkin monster kayak gitu, itu berarti cuma mitos ya, dongeng ya kayak gitu Itu itu ya. mitos dongeng. Jadi dongengnya kan malam tahun baru Imlek itu ada Nien kan. Niennya itu sebenarnya Nien yang sama dengan Nien tahun gitu. Jadi pergantian tahun itu katanya ada monster lewat gitu. Monster kok monster, ntar dipikirnya ini lagi apa namanya yang kartun-kartun itu. Apa sebenarnya Nian itu apa sih sebenarnya Nian itu? Siluman apa-apa gitu lah ya, makhluk Oke. makhluk aneh gitu.
Itu lewat Oke, dan oke, itu oke. makan manusia. Jadi katanya kalau pakai baju merah itu jadi takut sama dibunyiin petasan dan segala macam. Itu Oke. legendanya. Legendanya seperti itu. Oke. Mm. Terus kalau bagi masyarakat Tionghoa sendiri pergantian tahunnya itu sendiri sebenarnya apa yang kemudian dimaknai oleh masyarakat Tionghoa sendiri dari pergantian tahun ini? Semangatnya apa sebenarnya? Ya, pergantian tahun itu tergantung masing-masing orang sih ya. Kalau misalnya karena dari kalau kita belajar pace gitu, mungkin kok Hmm, tahu gitu kan, hmm, apa namanya? Sebenarnya pergantian tahunnya itu tidak terjadi pada saat Imlek. Jadi hmm. Imlek ini hanyalah festival, Oke. perayaan festival, Perayaan, lebih perayaan. sedangkan pergantian tahunnya itu sendiri terjadi pada saat Licun. Dan Licun itu Oke. terjadinya sekitar tanggal 4, tanggal 5 Februari kalau di Masehi kan. Oke, 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 oke. Jadi nilainya apa? Ya ini festival. Perayaan aja Waktunya ya jadi kumpul, misalnya. kalau jadi waktu Imleknya itu waktunya kumpul dengan keluarga, Hmm. gitu. Oke, oke, oke. Kemudian kalau untuk perayaannya sendiri yang harus ada kalau masyarakat Tionghoa itu apa sebenarnya? Ada nggak Kak, pernak-pernik khusus atau mungkin makanan atau mungkin barang-barang atau benda-benda yang mungkin khusus harus ada pada saat Imlek itu? Eh, itu tergantung dari apa namanya keluarganya sendiri-sendiri. Jadi Hmm, ada misalnya makanan kesukaan keluarga itu wajib ada. hmm, Makanan hmm, kesukaan engkong, emak, segala macam itu biasanya diadakan. Terus hmm, makanan-makanan tradisional tergantung ke sub-sukunya. Jadi misalnya hmm. orang Ke itu makanannya kan pasti beda dengan orang Hokkien. Jadi tadi baru Ya. aja ini ada ya diskusi-diskusi dikit Hmm, gitu di grup WA gitu. Jadi ada teman hmm. cerita yang orang Ke itu bilang, iya kita biasanya masak samcan itu dipakein sayur asin kering. Oke. Terus dimasak pakai apa namanya arak gitu, Hmm, itu hmm, dimasak hmm, lama jadi rasanya gitulah gitu. Terus yang hmm. orang Teochew bilang mereka biasanya ada sokau apa namanya Kayak bakpao gitu ya. bakar-bakaran gitu. Oh, bakar-bakaran. Jadi Kayak gitu. masing-masing subsuku itu punya ciri khas masing-masing. Jadi kita nggak bisa iniin sih. Oke, oke, oke. Jadi tergantung dari keluarga dan suku daerahnya kayak gitu ya untuk itu. Karena Oke. untuk yang misalnya Chinese di Jawa juga, kalau itu kan teman-teman aku banyak kan dari daerah kan, ada yang Chinese Aceh, ada yang Riau, Bangka gitu Mhm, kan. Kalau yang di mhm. Jawa sendiri malah ada yang nyediain gudeg gitu. Oh, malah pakai gudeg ya. Iya, 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 iya. Jadi itu Itu tergantung selera. oh ya, Tergantung selera warga. dan apa namanya selain itu juga memenuhi yin yang dan wusing gitu. Oke, oke, oke. Ada ada yin-nya, ada keseimbangannya kayak gitu ya. Harmoninya. Mm-mm. Oke, oke. Terus kalau boleh tahu kenapa sih mungkin pertanyaan orang yang pada umumnya bertanya kenapa sih identik sama warna merah sama warna emas kayak gitu Imlek ini. Apa artinya warna itu? Karena warna merah itu kan warna kebahagiaan. Itu Warna merah warna melambangkan api kebahagiaan. dan itu Hmm. melambangkan arah selatan. Dan merah itu kalau buat orang Cina itu melambangkan bahagia, rasa senang Bah. gitu. Hmm. Jadi mereka menggunakan warna merah itu biar hati mereka terbawa senang dan berharap tahun itu sepanjang itu senang-senang terus gitu. Oke, 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 oke. Kalau warna kuning, apakah memang kaitannya sama rezeki, cuan, atau mungkin istilah kesejahteraan, kemakmuran kayak gitu? Mungkin seperti itu ya kalau warna kuning ya. Kalau kuning itu sebenarnya warna tanah, itu warna Hmm. apa namanya? Kalau di Chinese itu tanah itu adalah lambang pusat sentral. Oke, lambang pusat Jadi sentral.
Jadi dan kuning itu juga termasuk dianggap warna yang bagus, positif gitu. Yang biasanya dihindarin pasti putih. Putih yang pasti dia, karena itu warna kedukaan ya kalau putih itu dipercayanya. Oke, kalau misalnya kayak gitu itu. Oke, terus sebenarnya kalau dalam kebudayaan Tionghoa sendiri kemudian kan pasti ada hal-hal atau mungkin ada kegiatan-kegiatan, ada mungkin ya kegiatan budaya kayak gitu ya yang kemudian nggak bisa lepas kayak gitu. Tapi kadang-kadang orang belum tahu nih artinya apa. Ada petasan, ada barongsai misalnya. Apa sih sebenarnya kok kemudian identik sama barongsai, kemudian identik sama petasan kayak gitu. Apa maknanya di balik itu? Kalau untuk barongsai sendiri itu kan selain kegembiraan juga ada unsur ritual mengusir yang buruk gitu. Barongsai itu Katanya mengusir yang barongsai buruk. singanya itu mengusir monsternya itu, kok monster lagi sih jadinya, siluman apalah itu lah. Jadi katanya itu takut sama barongsainya itu, jadinya makanya barongsainya dikeluarin dengan tetamburannya yang jelas. Bunyi-bunyiannya itu ya. Jadi musiknya itu. Oke. Kemudian Dan barongsainya kan juga warnanya kalau untuk tahun baruan kan warnanya yang cerah, ya. merah, kuning. Oke, kayak gitu. Jadi itu bagian dari ritual untuk mengusir hal-hal yang buruk. Kemudian kalau misalnya hal-hal yang buruknya Dan untuk pergi, ya hal-hal menyambut yang hal yang baik. oke, kayak gitu. Lalu sejarahnya apa? Itu memang dari awal sudah seperti itu ya? Apa mungkin tradisi barongsai ini baru-baru saja atau mungkin memang dari awal sudah ada seperti itu? Udah cukup lama sih ya Mas ya kalau itu. Oke. Dan itu kalau sekarang juga ini kan sebagai olahraga juga kan. Ya, kalau Sekarang, usu kalau gitu dulu kan juga biasanya main kalau barongsai. kalau dulu waktu Mama masih kecil itu ceritanya yang main barongsai itu biasanya ya kayak om-om gitu, terus badannya keker gitu. Jadi kalau mereka nongol gitu biasanya Mama waktu itu masih kecil ngumpet. Oh, Karena kayak serem. gitu. Dan Iya, iya, mereka iya. itu bisa loncatnya tinggi banget waktu itu. Zaman Iya. dulu. Atraksinya lebih kayak akrobatik gitu ya. Jadinya modelnya ya. Oke. Terus kalau untuk petasan sendiri sebenarnya maknanya apa? Suaranya ya. Suaranya. Itu ngagetin. Dan yang ciptain petasan itu kan juga orang Cina walaupun secara tidak sengaja. Iya, itu karena mesiu Jadi itu kan juga dari Cina ya sebenarnya mesiu kayak gitu ya, bubuknya itu kayak gitu. jadi mereka merayakan dengan penemuan yang ditemukan oleh generasi terdahulunya juga, itu bisa diartikan begitu juga. Kayak gitu ya. Tadi kok bisa Selain dibilang tadi nggak kan juga di awal, selain tadi kok kan bisa kalau dibilang nggak misalnya di sengaja? awal legendanya kan petasannya suara-suara keras yang begitu ngusir nian itu loh. Itu juga itu secara legenda. Tapi kalau misalnya kalau ditilik dari itunya, karena yang menemukan petasan itu kan adalah orang-orang Cina juga gitu kan. Jadi ya terus suaranya yang keras bikin semarak gitu, itu membuat agar hati semarak. Oh, jadi biar seneng, biar semarah, pokoknya Ya kan juga Imlek itu jadi semangatnya tempat gembira bermain. kayak gitu. Pokoknya hati gembira. Makanya kalau misalnya ada keluarga yang baru meninggal gitu, biasanya sampai 3 tahun itu nggak boleh ikut merayakan Imlek gitu. Oh, ada tradisi seperti itu. Benar. Oh, kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang meninggal om, aduh kaget aku matanya. Kalau yang meninggal itu om atau tante itu bisa kalau nggak salah berapa bulan gitu atau setahun. Terus kalau orang tua sendiri itu sampai 3 tahun gitu. Oke, jadi maksudnya tidak merayakan Imlek itu artinya nggak ikut perayaannya atau mungkin memang
sengaja kayak biasa aja gitu gak? Nggak boleh ikut merayakan, jadi nggak boleh pakai baju merah, nggak boleh terima angpau kalau masih anak-anak, terus juga Oke. nggak boleh ngunjungin yang lagi Imlekan gitu. Oke. Pokoknya nggak ada nuansa Imlekan sama sekali, karena Imlek itu kan ceria ya, itu dipandang nggak sopan kalau misalnya baru ada orang dekat yang meninggal kok terus ikut-ikut bersenang-senang gitu. Oke. Artinya berarti kalaupun sama aja ketika mungkin taruhlah ya amit-amit kalau misalnya pas perayaan Imlek itu tahu-tahu ada saudara atau kerabat yang meninggal, berarti otomatis tidak merayakan ya pada saat itu juga ya berarti. Biasanya begitu. Normalnya Oke. begitu. Lalu kalau misalnya dalam satu rangkaian acara Imlek itu sebenarnya kegiatannya sebenarnya apa sih? Mungkin dari apakah ada rangkaiannya kayak gitu? Kalau sampai malam Sacapmeh itu biasanya orang harusnya merayakan bareng keluarga, jadi ngundang termasuk ngundang leluhur untuk makan gitu. Dan itu dihabiskan waktunya bersama keluarga. Bukannya kelayapan ke kelenteng, ke vihara segala macam, juga termasuk waktu ceitnya. Jadi itu lebih adalah buat waktunya keluarga. bersama keluarga. Jadi nanti kalau misalnya di suku Kek itu biasanya hari ke-8 setelah itu baru mereka ngelilingin kelenteng. Biasanya mereka ngejar 8 kelenteng. Kalau dulunya sih 8 altar ya, altar yang berkaitan dengan kegiatan mereka sehari-hari. Kalau sekarang orang-orang biasanya 8 kelenteng. Oke. Kemudian tadi disebutkan kayak mengundang leluhur tadi. Seperti apa kemudian ritual mengundang leluhurnya itu yang dimaksud? Apakah cuma kayak berdoa biasa atau mungkin ada ritual khusus ketika mengundang leluhur? Biasanya itu paling minta izin sama Topekong, dewa tanah setempat di rumah gitu, ngadain altar. Terus bikin altar sendiri buat leluhur, pai-pai, ngundang dibilanglah undang untuk makan gitu. Terus makanan dari disediain gitu ya. Ya udah. Begitu aja. Berarti di situ juga ada makanan kesukaan leluhurnya juga ada ya berarti? Ya, itu wajib ada. Dan biasanya sama samseng gitu. Nah kalau misalnya kemudian juru masak nggak ada yang ngerti atau mungkin nggak bisa bikinnya kayak gitu gimana jadi? Atau tetap disediain yang lain kayak gitu? Ya sekarang sih bisa pesan ya Mas. Jadi oke. Jadi pakai itu ya, pakai Gojek atau GoFood gitu ya sopannya. Oke. Selalu tetap ada solusinya berarti. Itu nggak harus masak sendiri berarti ya. Berarti tinggal ngomong sama leluhurnya ya, kita gojekin aja Kong ya kayak gitu ya. Ya maksudnya digojekin dulu kan makanan udah siap tersaji, baru kita undang kan, bukannya ngundang dulu terus bentar ya Kong lagi gojek dulu. Iya. Oke. Ngawur ya, maklum lah kalau misalnya ngobrol hostnya rada-rada suka gaul sama alam lain itu ya, kadang-kadang imajinasinya kayak gitu ya. Oke. Tapi nggak apa-apa ya. Harusnya sih ada dulu, nggak mungkin nggak ada dulu baru dipesenin Ya, kan, harusnya makanya kasihan lah, engkongnya udah lapar-lapar, siang gue diundang. Tahu gitu nggak datang ya, jauh-jauh lagi gitu kan. Oke. Terus tadi kemudian tetap kan kemudian ada ritual keagamaannya gitu ya, ke kelenteng dan lain sebagainya kayak gitu. Terus itu kemudian kenapa kok kemudian ada kaitannya sama 8 altar atau mungkin 8 wihara? Apa kaitannya sama 8 itu tadi? Kenapa misalnya nggak 5 gitu, atau kenapa misalnya nggak 7 kayak gitu? Itu kepercayaan orang Hakka sih ya. 8 itu mungkin berkaitan dengan dulunya kan 8 hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Jadi pintu, sumur, jalanan, jembatan, terus apalagi ya. Pokoknya itu jumlahnya 8.
Jadi habis itu dikembangkan karena itu sudah nggak mungkin lagi gitu kan, altar jembatan itu udah jarang banget. Iya. Bahkan yang di Glodok aja beberapa tahun lalu masih ada patung altarnya di jembatan itu, sekarang udah nggak ada, udah kosong. Iya sih gitu kayaknya udah hilang ya gitu, nggak ada lagi ya itu ya patungnya itu kayak gitu. Terus Nah, ya terus ya ya kemudian ya. dikaitkan dari 8 altar itu jadi 8 kelenteng gitu. Nah kalau 8 kelenteng ya pasti kan di kelenteng itu ada altarnya kan kayak gitu. Saya pikir tadi ada Altarnya kan kaitannya beda. sama kayak Altarnya bisa 8. banyak banget, Mas. Iya Kayak kayak di gitu. apa namanya? Di Cinteyen kalau pernah ke sana itu ada berapa altar? 15 kayaknya ada lebih. Kalau Oke. Sepio 12 pasti lebih. Jadi Iya. kalau Banyak banget itu pasti altarnya itu. Karena pasti buat banyak orang juga. Karena tadi mikirnya jangan-jangan 8 itu kaitannya sama kayak 8 dewa kayak gitu. Kan ada 8 dewa kayak gitu kan. Atau mungkin kaitannya sama itu. Tapi ternyata lebih kepada itu ya. Apa komponen-komponen yang lebih. harus ada kayak gitu ya. Karena kan sebenarnya di Cina sendiri juga ada Dewi Ranjang, ada Dewi Cubluk. Tahu nggak Cubluk apa, Mas? Apa itu? Aku baru Kakus. dengar. Oh, Kakus. Toilet. Toilet. Lebih Tapi kok tepatnya ke lubang itunya. Oh, oke. Itu emang itu namanya cubluk. Ya. Itu bahasa mana itu cubluk? Itu bahasa mana ya? Bahasa mana itu? Oke. Ya pokoknya itulah gambarannya. Jadi Kak bukan toiletnya tapi lobangnya itu ya, lobang toiletnya itu. Oke, lobang pembuangannya kayak gitu. Karena kalau setahu saya kalau orang Tionghoa biasanya kan kalau kakus itu bawahnya itu kan ada kandang itu kan kandang babi ya biasanya kalau kayak gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin ya. Tergantung kalau di rumahnya orang kaya itu kan diangkut pakai ember. Oke, biar nggak Sama ganggu anak ya, buahnya. biar nggak ganggu baunya pasti kan kalau kayak gitu itu. Oke. Terus kalau misalnya berarti ya Imlek ada nggak sih perbedaan antara Imlek di Indonesia dengan Imlek yang ada di negaranya sana di Tiongkok sana atau mungkin sama aja sebenarnya? Kurang lebih mestinya sama ya. Isinya kan lebih ke arah keluarga gitu. Paling ya makanannya yang beda. Karena makanan yang di Indonesia itu kan ada pengaruh dari, kalau misalnya yang daerah Sumatera pengaruh dari Melayu gitu kan. Kalau yang di Jawa pengaruh masakan Jawa gitu. Itu pasti ada pengaruhnya. Tapi kalau misalnya nilai-nilainya harusnya sih sama. Oke. Cuman Dan kalau ditilik dari sejarahnya kan kenapa Imlek sekarang disebutnya musim baru, musim semi baru itu kan baru tahun 1900-an itu. Jadi mau disama-samakan dengan Barat, jadi tahun barunya itu Masehi, terus yang Sinja ini dianggap cuman pergantian musim semi lagi, masuk musim semi lagi gitu. Oke, kalau misalnya kayak gitu. Terus kaitannya Imlek sama itu apa? Tadi nyebut ranjang tadi aku jadi ingat ada kue ranjang atau kue bulan sih itu? Kue keranjang. Oh, kue keranjang ya, kayak gitu. Itu Pan. setiap Imlek pasti ada ya kayak gitu itu ya. Emang Iya, apa maknanya apa kok selalu harus ada itu. kue keranjang itu? Itu kan lengket. Jadi biar hubungan dengan keluarga tetap lengket, harmonis. Oh, Cila. romantis juga ya berarti makna di balik kue itu ya berarti ya. Karena sebenarnya orang Chinese itu nilainya keluarga, makanan, sama kekerabatan, kalau makanan sama bakti. Bakti. Oke. Makanan, keluarga, kerabat sama bakti. Oh ya itu berarti inti atau mungkin pegangannya ya, Jadi yang nilainya yang setiap festival-festival di Tionghoa itu
banyak yang bisa dikaitkan ke arah sana gitu. Pasti ada soal makanan, pasti ada soal bakti, ada soal hubungan kekerabatan gitu. Iya. Kalau saya sih yang langsung terlintas sih kalau misalnya yang menonjol sih pasti makanan ya kalau kayak gitu itu kan makanannya sih enak-enak sih memang kalau kayak gitu itu ya. Oke. Ya, kelihatan gitu ya kalau kita misalnya diundang acara Imlek kan cuma yang dicari cuma makanannya doang biasanya. Oke. Nah, terus satu lagi ada poin tadi kue keranjang udah, terus barongsai udah, petasan udah. Nah, sekarang kita mau bahas soal angpau. Nah, ini kenapa harus ada angpau ini? Apakah sekedar bagi-bagi rezeki atau mungkin ada makna yang lain di balik angpau ini? Enggak. Kalau dulu itu sebenarnya yang ditekankan bukan angpaunya tapi isinya. Jadi dulu isinya itu adalah uang logam. Angpau isinya masker gitu kan kalau sekarang kalau COVID itu kan biasanya. Dulu isinya uang logam dan uang logam itu sebenarnya nggak boleh uang baru. Karena apa? Jadi uang itu harus yang udah pernah dipegang orang, udah sering dipegang orang karena itu adalah doa dari pemberi kepada yang diberi agar energi-energi orang alias energi yang gitu itu melindungi anak itu gitu. Oke. Jadi harusnya bukan uang baru, bukan uang masih licin dari bank gitu. Harusnya nggak begitu. Awalnya. Jadi sebenarnya itu kayak uang yang kemudian bisa jadi kayak apa ya? Kok bayangan saya jadi malah kayak jimat ya. Jadi buat pegangan yang mungkin doa, bisa pengharapan. doa pengharapan ya kayak gitu ya. Dan merahnya itu kan juga lambang sukacita kan. Jadi diberikan dalam nuansa sukacita gitu. Oke. Dan kemudian nah ya memang angpau itu yang paling penting isinya kan ya. Karena kalau misalnya dibuka itu kan yang paling duluan dilihat kan apa yang ada di dalamnya gitu kan. Wah, kalau dapatnya banyak kan senyum, kalau dapatnya dikit ya sambil agak merengut sedikit gitu kan biasanya kayak gitu. Ya saya sering kayak gitu, wah kok coba ngasih segini katanya kayak gitu. Tapi memang itu dikhususkan bagi mereka yang belum nikah ya, yang memberikan itu justru yang sudah menikah ya biasanya kayak gitu ya. Dan kalau misalnya udah menikah, dia juga ngasih untuk orang tua. Kalau dia udah nikah, jadi kalau orang tuanya udah jompo itu biasanya dikasih sama anaknya yang udah nikah. Tapi kalau anak yang belum nikah nggak boleh ngasih gitu. Oke. Jadi nanti dibalik gitu. Maknanya apa sebenarnya kenapa harus yang sudah menikah, kenapa yang kemudian orang yang sudah menikah itu dianggap waktu itu sudah dewasa. Jadi udah punya penghasilan sendiri gitu, udah dewasa lah, udah mateng gitu. Jadi sudah waktunya ya ngasih rezeki lah kalau itu buat ke orang tua gitu. Kalau misalnya ke anak-anak itu ngasih doa dari yang sudah dewasa, sudah itu biar si anak itu bisa tumbuh besar seperti mereka gitu, bisa ikut dewasa, bisa jadi orang. Emang kalau anak-anak bukan orang ya? Iya. Harusnya orang dong, masa bukan orang ya? Ngeri juga kalau bukan orang gitu kan. Oke. Satu pertanyaan lagi sebelum kita masuk di penghujung acara ini, Lia. Ini kan ya namanya tahun baru. Ini kita masuk ke tahun baru besok ini kerbau logam ya berarti ya? Iya. Ya, kerbau logam. Sedikit aja yang Lia tahu, sepengetahuan Lia untuk kerbau logam ini, kemudian apa yang mungkin bisa dibaca, bisa mungkin coba untuk digambarkan dari tahun kerbau logam ini? Kerbau logam. Aduh. Mulai ngebul dia mulai ngebul.
Aku nggak ini Mas. Sepengetahuannya aja, nggak dengar apa-apa. Sepengetahuannya aja. dengar teman bilang sih yang ngitung-ngitung sih. Ada yang bilang antara COVID tambah merajalela, ada yang bilang COVID-nya merendah sih, tapi ada penyakit gitu. susulan lain. Oke. Malah ngeri juga ya kalau kayak gitu ya. Atau mungkin apa yang mungkin positifnya apa? Kalau kerbau logam itu berarti dia apa positifnya? Kan pekerja keras atau mungkin apa ya? Bisa memperbaiki keadaan atau gimana Kerbaunya gitu? pakai emas kali, Mas. Oh, kerbaunya pakai emas ya? Waduh, kayak rapper dong berarti kalau kerbaunya pakai emas itu. Bling-bling berarti Ya, kerbaunya kan, berarti bling-bling kayak gitu. Logam yang di itunya kerbau tahun ini kan itu logam kecil kan, biasanya diibaratkan dengan perhiasan gitu. Oh iya iya ya. Berarti kalau kayak gitu berarti ya tahunnya untuk investasi perhiasan mungkin lah kayak gitulah ya. Ini sih Ya, aku penerawangan nggak tahu ngawur ya. aja. Oke. Daripada makin merajalela nggak karu-karuan kita jadi sok tahu meramal-meramal tahun kerbau logam, kita mungkin akhiri untuk diskusi wawancara tentang Imlek pada hari ini, daripada ya narasumbernya juga tambah ngebul, tambah nggak ngerti gitu kan. Oke, kita cukupkan sampai di sini untuk konten di channel Diari Mata Indigo pada malam hari ini dengan tema untuk menyambut Imlek. Mudah-mudahan buat teman-teman juga Imlek ini semakin sejahtera, semakin bahagia, semakin bisa untuk memperbaiki kehidupan, memperbaiki nasib, dan bisa mendapatkan hal-hal yang baik untuk tahun ke depannya. Ini mungkin bisa dibilang ya, apapun yang terjadi tetap ada kesempatan, tetap ada hal-hal atau harapan-harapan yang baik ke depannya. Itu sih mungkin doa untuk perayaan tahun baru Cina pada hari ini, untuk tahun ini ya, kayak gitu. Saya pikir juga Alia setuju kayak gitu. Tadi penjelasannya sudah bagus banget, tadi penjelasan sudah lengkap banget mengenai Imlek. Mudah-mudahan juga bisa memberikan informasi bisa yang membantu menambah informasi. ya, menambah informasi juga ya. Oke, aku makasih banget Lia udah diskusi pada malam hari ini, dan gini ya, harus gini ya. Gimana sih? Gini ya. Oke. Aku kayak aktor film kungfu kalau kayak gini itu nanti. Oke. Oke. Apa sebenarnya kalau orang ucapannya apa sih yang benar? Ucapan untuk Imlek itu sebenarnya apa yang benar? Mending Sinian Kuala, Sinjun Kyonghi. Oke. Karena kalau fungsi Facai itu biasa secara sejarahnya itu diucapkan oleh buruh kepada bosnya di kantor sana. Oh ya, supaya dapat bonus. Sejarahnya begitu ya. Gitu. Ya ya. Karena itu pasti supaya dapat bonus, supaya dapat angpau dari bosnya. Oke. Benar. Oke. Oke, kalau kayak gitu. Oke, Sinan Kuaila kayak gitu, itu ucapan yang benar untuk Imlek. Jadi jangan salah, jangan sampai Anda jadi buruh yang mengucapkan ucapan Imlek untuk bosnya ya. Jadi semua diucapkan untuk keluarga aja. Oke, masih benar-benar pamit untuk pada konten kali ini. Kita sudah sampai di penghujung acara. Masih ucapkan cukup sampai di sini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan tanda lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan konten-konten yang lebih asik lagi, konten-konten yang lebih seru lagi, konten-konten yang lebih hot lagi. Tentu saja bersama narasumber-narasumber yang mungkin lebih ciamik lagi lah kayak gitu. Oke, Mas Yus pamit, bersama Lia juga pamit. Kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa dan bye-bye.